pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pagi ini kita semua masih diberikan nikmat sehat wal afiat, terutama nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa pula, mari kita sanjungkan salawat beserta salam kepada Nabi kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini pula, perkenankanlah saya selaku khatib ingin menyampaikan pesan takwa khususnya untuk diri khatib dan umumnya untuk para jemaah sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Itu artinya sejak kemarin tanggal 9 Zulhijjah, setelah tergelincirnya matahari, jamaah haji telah berkumpul di padang Arafah hingga tadi pagi. Dan kini para jamaah haji beserta umat Islam di dunia seluruhnya melaksanakan sholat hari raya Idul Adha dalam rangka bertakbir, bertahlil dan bertahmid seraya mengagungkan nama Allah, memuji kebesarannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Berbicara tentang lebaran haji ataupun disebut juga dengan Idul Adha, dan dalam bahasa yang lain disebut juga dengan hari raya kurban. Apa itu kurban? Kurban di dalam kitab Fathul Qarib dikatakan ismun lima yubahu minan na'ami yawma Aidin nahari wa ayyamit tasyriki taqarruban ila Allah Ta'ala. Yang artinya kurban adalah nama hewan ternak yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kurban, menurut catatan sejarah, ternyata kurban pernah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah kedua putranya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Yang kala itu Qabil sebagai petani, beliau mengorbankan dengan kurban hasil pertaniannya, sedangkan Habil berkurban dengan hasil peternakannya karena ia adalah seorang peternak. Singkat cerita, yang diterima kurbannya adalah kurban Habil. Mengapa? Karena Habil berkurban dengan hewan kurban yang sehat, yang gemuk, yang unggul, dan disertai dengan keikhlasan dan ketulusan. Sedangkan kurban Qabil, ia berkurban dengan hasil tanaman yang buruk yang tidak ada manfaatnya bagi orang yang lain. Hal ini kemudian menjadi pelajaran bagi kita yang ingin berkurban hari ini, maka luruskanlah niatnya berkurban karena Allah, bukan berkurban karena ingin dipuji oleh tetangga, bukan ingin disanjung oleh masyarakat. Dan hal ini juga ditegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj, berbunyi la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum al-ayata. Tidak akan sampai kepada Allah daging kurban ataupun darah kurban, melainkan ketakwaan di antara kalian yang berkurbanlah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Berbicara tentang kurban tidak terlepas dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Yang kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Allah di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai dengan 110. Di antaranya yang berbunyi, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku anak yang salih. Kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai umur 80 tahun, barulah Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak. Allah berfirman pada ayat berikutnya, Fabasarnahu bi gulamin halim, maka Allah berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim berupa seorang anak yang sangat sabar dan santun, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail kecil telah menginjak dewasa, kemudian Allah mewahyukan, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya. Jika kita berbicara tentang logika, tidak ada orang tua yang rela mengorbankan atau menyembelih putra kesayangannya demi sebuah perintah. Akan tetapi karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang taat kepada Tuhannya, maka apapun perintah itu beliau jalankan. Jika saja perintah ini disampaikan atau diberikan kepada kita semua, khususnya kepada kita yang sholat di hari raya Idul Adha ini, saya yakin tidak akan ada di antara kita yang sanggup untuk melaksanakan perintah ini terkecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka wajar Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya menjadi dijuluki sebagai Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Peristiwa kurban yang telah disyariatkan kepada nabi-nabi terdahulu sampai dengan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita bahwa pentingnya seorang hamba menunjukkan ketaatannya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan menunjukkan loyalitas keimanannya. Mengapa? Karena sejatinya seseorang bisa disebut mencintai seseorang jika ia telah membuktikan kecintaannya kepada seseorang itu. Begitu juga dengan kita. Jika kita mencintai dan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka berkurbanlah di hari raya Idul Adha karena Allah Subhanahu wa taala. Berkurban karena Allah tidak akan ada halangan apapun bagi kita yang ingin atau berniat untuk berkurban. Mengapa? Karena orang kaya bisa berkurban dengan sapi ataupun kerbau dan sejenisnya. Orang biasa bisa berkurban dengan kambing ataupun domba. Dan bahkan jika ada seorang fakir yang tidak memiliki harta benda apapun untuk makan besok saja tidak ada, akan tetapi jika di dalam hatinya ingin sekali mendekatkan dirinya dengan berkurban di hari raya Idul Adha, maka kata Syekh Al-Baijuri di dalam kitab Al-Baijuri juz 2 halaman 297, beliau mengatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, annahu yakfi iraqat ad-dami walau min jujajin aw iwajin, yang artinya sesungguhnya berkurban cukup dengan mengalirkan darah sekalipun dengan darah ayam ataupun angsa. Hal ini ditujukan untuk orang yang fakir yang di dalam hatinya ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan ini bukanlah penekanan kepada bentuk kurbannya, akan tetapi penekanan kepada ketulusan dan keikhlasan dan niatnya ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini dilakukan, maka saya yakin seluruh kalangan, khususnya di Perum Gria Artarajek ini, semuanya akan berkorban sesuai dengan kemampuannya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Dengan berkorban di hari raya Idul Adha ini, maka semua kalangan akan merasakan kebahagiaan. Orang fakir miskin, orang kaya,
apalagi orang kaya, mereka akan merasakan kebahagiaan. Mengapa? Karena orang fakir miskin yang dahulu mungkin jarang sekali mendapatkan daging enak, maka insya Allah pada hari ini mereka akan bisa makan bersama dengan daging-daging yang enak. Dan keistimewaan yang lainnya, orang fakir, orang kaya biasa berbagi di bulan Idul Adha dengan berbagi kurban. Begitu juga dengan orang yang fakir miskin yang ia mampu berkurban, bisa berbagi kepada orang kaya. Mungkin orang kaya berbagi kepada orang miskin sesuatu yang biasa. Justru orang fakir miskin bisa berbagi kepada orang kaya, maka itu sesuatu yang lebih luar biasa. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Lalu adakah efek negatif? Apakah ada hal yang buruk bagi orang yang mampu berkurban akan tetapi ia enggan untuk berkurban? Sebagaimana dikatakan, sebagaimana dikutip oleh Syekh Utsman bin Hasan Al-Khairi di dalam kitab Duratul Nasyihin, dikatakan, man shalla salatana wa nasaka nusukana fa huwa minna. Barang siapa yang salat sebagaimana salatnya kami, yaitu Nabi, dan barang siapa yang beribadah haji sebagaimana ibadah hajinya kami, maka ia adalah golongan kami, kata Nabi. Wa man lam yusalli salatana, dan barang siapa yang tidak salat sebagaimana salatnya kami, wa lam yudhiha, dan ia tidak berkurban, falaysa minna in kana ghaniyan, maka ia bukanlah golongan kami, kata Nabi, jika ia termasuk orang yang mampu. Dan kemudian katanya, khiyaru ummati yudhihuna, sebaik-baiknya umatku adalah mereka yang berkurban. Wa syararu ummati la yudhihuna, dan seburuk-buruknya umatku mereka yang enggan untuk berkurban padahal ia mampu. Kemudian adakah keistimewaan orang yang berkurban? Dikatakan pada halaman berikutnya, dikatakan, man qaraba qurbanan fi yaumil adha, barang siapa yang berkurban pada hari raya Idul Adha, fa bi awwali qatratin qatarat min dan, maka pada awal tetesan darah kurbannya, ghafarallahu lahu dhunubahu, maka Allah ampuni segala dosanya, wa dhunuba iyalihi, dan dosa-dosa keluarganya. Wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa bi sadaqatin fa'asallahu yaumal qiyamati aminan, dan barang siapa yang memberikan makan pada hari raya Idul Adha kepada seorang mukmin, atau ia bersedekah pada hari raya Idul Adha kepada seorang mukmin, fa'asallahu yaumal qiyamati aminan, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat nanti sebagai orang yang aman, sebagai orang yang aman dari segala siksaan. Bahkan wa yakunu mizanuhu asqala min jabal Uhud, dan bahkan Allah akan menambahkan kebaikannya melebihi beratnya gunung Uhud. Maka jika kita mendengar bersama hadis ini, tentulah kita akan mendapati sebuah semangat. Jika seandainya kita lewatkan momen ini untuk tidak berkorban, maka amat sangat disayangkan. Mengapa? Karena pahalanya yang begitu besar, keberkahannya yang begitu besar, mencapai dunia hingga akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Semoga amal ibadah kita dan kurban kita di tahun ini diterima di sisi Allah. Dan bagi kita yang mungkin di tahun ini belum bisa berangkat haji, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan haji atau umrah. Dan mudah-mudahan bagi kita yang tahun ini sudah bisa berkurban, insyaallah mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa berkurban yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.